warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang teori belajar behavioristik. Bismillah, kami dari kelompok 1 dengan jumlah anggota 13 orang. Nama anggota 1. Audrey Rifka Annisa dengan NIM 20111244032. 2. Intan Sabrina Ramadhani dengan NIM 20111241031. 3. Farah Dwi Nur Hanifah dengan NIM 20111244021. 4. Sabrina Amalia Bakri dengan NIM 20111244001. 5. Nur Lu'lu'il Musyarofah dengan NIM 20111244010. 6. Ajeng Febriani Pratama Putri dengan NIM 20111244002. 7. Ditya Afika Maisyarah dengan NIM 20111241053. 8. Dianita Laksita Devi dengan NIM 20111244044. 9. Anissa Salihatun Hasanah dengan NIM 20111244009. 10. Putri Handayani dengan NIM 20111244018. 11. Yandina Kogoya dengan NIM 20111249001. 12. Ajeng Irma Suryani dengan NIM 20111244028. 13. Ashfa Fatiyah Zahra dengan NIM 20111244019. Apa sih yang dinamakan behavioristik? Behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku manusia pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengendalian. Nah, mempelajari tingkah laku manusia itu seharusnya bisa dilakukan dengan pengujian dan pengamatan atas tingkah laku manusia tersebut, bukan pengamatan dari bagian-bagian tubuh seseorang. Selanjutnya adalah belajar menurut teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan dan praktik pendidikan serta pembelajaran yang dikenal dengan aliran behavioristik. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Teori pandangan yang kedua yaitu teori behaviorisme, di mana teori ini mempelajari tentang studi tingkah laku manusia serta menjelaskan bagaimana program pendidikan yang efektif. Ciri-ciri teori behavioristik yang pertama yaitu behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan dan pendidikan. Ciri-ciri teori behavioristik yang kedua adalah segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Tokoh teori belajar behavioristik yang pertama yaitu Skinner.
Skinner adalah seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori perilaku Watson. Pandangannya tentang kepribadian disebut dengan behaviorisme radikal. Behaviorisme menekankan studi ilmiah tentang respon perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungan. Oleh karena itu, para behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman-pengalaman lingkungan. Ivan P. Pavlov adalah seorang behavioris terkenal dengan pengondisian asosiatif stimulus respon. Proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing di mana perasaan asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Kesimpulan dari percobaan Pavlov adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi. Yang terpenting dalam belajar adalah adanya latihan-latihan yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Yang berikutnya, Ivan P. Pavlov mengembangkan teori perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya. Penerapan teori belajar behavioristik meliputi menentukan materi pembelajaran, menganalisis lingkungan belajar, memberi stimulus pada pembelajaran, menekankan terbentuknya perilaku sebagai hasil belajar, serta tergantung pada tujuan, materi, dan media fasilitas pembelajaran. Kesimpulannya adalah teori behavioristik adalah teori yang mengkaji tentang tingkah laku manusia yang menekankan kepada kajian ilmiah. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.